Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarul dzunub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih, amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, calon-calon penghuni surga yang wajahnya berseri-seri ketika nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid An-Nur insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi hidupnya, diberkahi rizkinya, diberkahi umurnya, dan insyaallah akhir hayat kita tergolong orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam semoga Allah sanjungkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ahlul baitnya, para sahabatnya, para aulia Allah, dan mudah-mudahan kelak kita di yaumil mahsyar nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, pagi hari ini awal kehidupan kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai istirahat kita, seraya kita mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Nikmat yang kedua, alhamdulillah, kita ditetapkan iman dalam lubuk hati kita. Dengan iman, alhamdulillah, kita terpanggil untuk memenuhi undangan Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju ke masjid ini langkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langkah yang kelak akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita kajian, sejenak kita doakan kedua orang tua kita yang sudah berada di alam barzah, ayah dan ibu kita, dan orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita yang sudah berada di alam barzah. Ya Allah, mudah-mudahan beliau-beliau almarhum almarhumah mendapatkan limpahan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan anak dan keluarga kita mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan doakan jamaah kita, saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, dan diberikan kekuatan, kesabaran. Insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Nas'aluka ya Allah taqabbal wa maqasidana bi hadhihi al-maqsud. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pagi hari ini mengambil tema sir sujud wa atharuhu, yaitu rahasia sujud dan pengaruhnya ke dalam jiwa. Ini yang akan kita bahas adalah sir sujud fi shalah wa atharuhu, rahasia sujud dan pengaruhnya ke dalam jiwa manusia. Ketika kita sholat, ada satu gerakan yang kata Imam Ghazali, renungkanlah, hayatilah ketika kita sujud. Lantas Imam Ghazali juga menyebutkan untuk mendapatkan, memperoleh sholat, agar kita sholat khusyuk, maka hendaknya setiap gerakan-gerakan kita memahaminya, kita menghayatinya, dan kita menyelaminya dalam makna gerakan itu. Salah satunya adalah sujud. Apa makna sujud? Sujud itu apa? Imam Raghib Al-Asfihani, seorang ahli tafsir ulumul Quran, namanya Syekh Raghib Al-Asfihani. Beliau dari Persia, makanya ada wilayah di Iran namanya Isfahan. Isfahan itu nama wilayah daerah gitu. Ya, jadi ulama-ulama dulu itu dilakopkan dengan kelahirannya. Itu seperti Jamaluddin Al-Afghani gitu ya. Kemudian ada ulama dari Indonesia, ya, Syekh Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Itu imam besar Masjidil Haram, ya, termasuk gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah Syekh Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, dari tanah Minang, ya. Juga dari tanah Jawa, ya, ada Syekh Mahfud At-Termasi. Dulu Masjidil Haram itu banyak ulama-ulama yang dari luar, ya, Arab yang menjadi imam besar. Syekh Mahfud At-Termasi ini juga gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah gitu ya. Itu Syekh Mahfud At-Termasi. Kenapa At-Termasi? Karena beliau lahir dari wilayah Termas di sini. Jadi banyak ulama-ulama dahulu, termasuk dari Persia. Ar-Raghib Al-Asfihani adalah dari Isfahan yang sekarang wilayah Iran, gitu ya, di Persia. Kalau sahabat ada yang dari Persia, namanya siapa? Yaitu
disebutkan Salman Al-Farisi. Nah, ini kita kembali makna sujud. Kata Raghib Al-Asfihani membagi makna ada dua macam. Pertama, makna sujud adalah merendahkan diri atau at-tawadhu. Di makna sujud adalah merendahkan diri, gitu ya. Yang kedua, makna sujud adalah at-ta'abbud, yaitu apa? Menghamba. Nah, secara bahasa makna sujud artinya merendahkan diri, tawadhu. Kemudian yang kedua, makna sujud adalah at-ta'abbud, menghamba. Nah, dari dua-duanya ini ada dalam Al-Quran. Ustaz, itu sujud perintah Allah kepada para malaikat, ya, yaitu yang disuruh oleh Allah kepada para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Itu sujud apa? Itu ini karena dalam Al-Quran ada wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, ini ketika Allah berfirman kepada para malaikat wa in qulna lil malaikati isjudu li adam, Allah memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah engkau kepada Adam. Ini sujud apa? Ini adalah sujud littawadhu, untuk merendahkan diri atau lil ikram, menghormati, bukan sujud ibadah. Nah, ini ya, walaupun ketika itu malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis yang gak mau sujud, wa kana minal kafirin. Nah, ini ya. Yang kedua adalah sujud lil ibadah atau sujud lil ta'abbud, menghamba. Kalau sujud menghamba itu ada dalam surat Al-Alaq. Allah menyebutkan wasjud waqtari. Apa maknanya wasjud? Sujudlah, waqtari, maka engkau akan dekat kepada Allah. Ini adalah makna yang kedua. Ketika kita sujud, itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ta'abbud, menghamba, menyembah. Jadi ketika seseorang sujud dalam sholat, itu adalah menghamba, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas di sini ada dua pengertian: sujud secara syariat, sujud secara hakikat. Kalau sujud secara syariat adalah sujud yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Ada berapa anggota tubuh kita itu ya yang disuruh untuk sujud menempel ke bumi, ke sajadah. Itu Rasulullah menyebutkan ada 7 anggota tubuh kita ini sujud secara syariat. Ada 7 yang harus kita menempel, ya, anggota tubuh kita ke sajadah, ke bumi. Karena dulu pada waktu Rasulullah sholat belum memakai sajadah, gitu ya, masih pakai tanah, gitu ya, masih pakai pasir, gitu. Ada berapa yang harus kita sujud, ya, yang menempel? Itu dalam syariat ada 7. Yang pertama apa? Kening. Kening kita, atau disebut apa? Jidat. Emang bukan hidung bah gitu ya, bukan. Tapi yang wajib harus kening. Karena maaf itu ya, kalau yang diwajibkan hidung gitu ya, ada kadang-kadang ada orang yang hidungnya panjang
ya, hidungnya mancung, ada yang juga hidungnya minimalis gitu ya. Jadi yang disuruh untuk sujud menempel itu adalah apa? Kening. Ini yang pertama. Yang kedua telapak tangan. Nah, kedua telapak tangan itu juga harus menempel. Itu harus menempel. Ini secara syariat dulu, gitu ya. Yang keempat dan kelima adalah dengkul. Ya, dengkul juga harus menempel, gitu ya. Harus menempel ke sajadah. Nggak boleh ada orang sujud seperti bebek tidur berdiri gitu ya, satunya ngangkat gitu ya. Ya ini ya. Jadi secara ini kata Rasulullah ada 7 anggota badan kita yang disuruh untuk menempel. Yang keenam dan ketujuhnya adalah kaki, telapak kaki, yaitu jempolnya itu harus menginjak. Jadi kadang-kadang contohkan itu ya. Jadi ini jempol ini harus menginjak ke belakang menghadap ke sujud. Jadi bukan begini, bukan begini, tetapi harus begini. Nah, ini diantara sujudnya itu ada 7. Pertama adalah kening atau dahi. Yang kedua, ketiga adalah tangan. Ya, berapa? 3 itu ya. Yang keempat, kelima adalah kedua dengkul itu. Yang keenam dan ketujuhnya adalah kaki. Jempol kaki harus menginjak, menempel. Nah ini secara anggota tubuh itu. Lantas yang kedua, makna sujud secara hakikat adalah qalbu, hatinya ikut sujud. Nah ini hatinya ikut sujud. Ketika kita sujud, qalbunya, hatinya sedang merasakan sujud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah di hadapan kita itu ya, seolah-olah kita sedang bermuajah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sujud. Makanya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru fihi du'a. Nah ini sujud secara hati ada dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ketika kita sholat, apa kata Nabi? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba kepada Allah yaitu ketika sujud. Ini Rasulullah SAW. Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah ketika dia sujud. Maka Nabi menyebutkan fa'aksiru fihi du'a. Maka perbanyak doa ketika sujud. Itu. Jadi sedekat-dekat hamba kepada Allah ketika kita sedang sujud. Maka ketika kita sujud dalam sholat, boleh kita untuk berdoa. Makanya Nabi menyebutkan fa'aktiru fihi doa. Perbanyak doa kata Nabi ya, ketika kita sujud ya. Tapi kalau umpama sholat jamaah, bolehkah kita sujud terakhirnya dengan dipanjangkan? Boleh, tapi afdolnya mengikuti imam. Lantas mana kita ketika sujudnya adalah panjang? Ketika kita sholat sunnah sendirian di rumah, sholat tahajud ya. Itu boleh kita untuk berdoa lebih panjang. Jangan sampai kadang-kadang imamnya ya panjang sekali, kasihan makmumnya. Lagi-lagi sudah
ke atas lagi, tahu-tahu belum, masih sujud lagi. Kemudian imamnya masih sujud gitu ya, makmumnya karena merasa lama imamnya sujud akhirnya muncul, sampai kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang imamnya masih sujud, dia masih dekat, jadi kepalanya naik turun gitu. Ini kalau imam ikuti melihat makmumnya, nah, makmumnya itu mengikuti imam. Tapi kalau sholat sendirian, kalau sholat tahajud, dalam riwayat Rasulullah SAW yang diriwayatkan hadisnya oleh Sayyidah Aisyah, itu sujudnya lama sekali, sampai-sampai ya, Rasulullah SAW ya, kakinya pada bengkak kalau berdiri ya. Kalau sujud lama, sampai Siti Aisyah khawatir Rasulullah sujudnya lama, jangan-jangan wafat gitu ya. Ini dalam riwayat hadisnya ada, jangan-jangan wafat gitu ya. Akhirnya dideketin, oh masih ada gerakannya gitu ya, masih ada gerakannya. Setelah selesai sholat, Sayyidah Aisyah mengatakan, bertanya, ya Rasulullah, kalau sujud, kalau sholat kok lama sekali ya, padahal Allah sudah memuliakanmu, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, baik yang lama maupun yang akan datang. Malaikat semuanya menghormati ya. Dan engkau sudah akan dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah ya. Tapi kenapa kalau sujud kok, kalau sholat kok lama sekali ya? Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, afalam akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah kau gak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya Allah. Ini dalam riwayat hadis. Jadi artinya apa? Ketika sujud Rasulullah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam sholat sunnah, dalam sholat tahajudnya. Maka sampai-sampai kadang-kadang Siti Aisyah melihat saking lamanya berdiri sampai kakinya pada bengkak. Gak kayak kita, bengkak dulu baru sujud. Bengkak dulu, sakit dulu baru kita sujud. Kalau Rasulullah bengkak. Nah, ini apa? Adalah agar mendapatkan maqaman mahmudah, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, terus doa apa yang ketika kita sujud, pada waktu sujud dalam sholat itu, baik sholat wajib maupun yang sholat yang sunnah, boleh kita mengucapkan, melafadzkan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, boleh kita lafadzkan sambil sujud, terutama ketika kita mengucapkan kalimat tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya. Lantas diiringi dengan doa yang ada dalam Al-Quran. Doa dalam Al-Quran aku nggak hafal gitu ya, doa sesuai dengan hajatnya gitu ya. Kalau ada orang yang banyak masalah dalam hidupnya, ya Allah ini kok masalah bertubi-tubi ya, apa Ustadz yang dibaca ketika kita sujud? Baca doanya Ashabul Kahfi. Baca doanya Ashabul Kahfi ya. Doa dalam Al-Quran diajarkan banyak ya. Kita banyak masalah, ada masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi. Allah kadang-kadang sampai orang merasakan pusing dan menghadapi dalam kehidupan ini. Ketika kita sujud mengadu kepada Allah, yaitu apa? Baca doa dalam Al-Quran. Salah satunya adalah doanya Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doa itu mencakup keseluruhan permasalahan. Hajat juga ada di situ hajatnya.
artinya, ya Allah, atina min ladunka rahmah, anugerahkan kepada aku ya Allah rahmatmu, dari sisimu rahmatmu. Rahmat itu apa? Pertolongan, kasih sayang. Apa yang sedang dihajatkan sekarang, mengadu kepada Allah, itu adalah rahmat Allah. Maka kadang-kadang ada orang putus asa menghadapi kehidupan ini. Sekarang serba susah, ya, ekonomi lagi nggak baik-baik amat, geopolitik, apa semuanya. Jangan putus asa, karena kita minta kepada Allah. Allah lah yang mengatur dalam kehidupan ini. Kita ketika sujud dalam sholat tahajud, apalagi, jadikan kita sebagai memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan petunjuk, kemudahan dalam menghadapi segala permasalahan yang sedang kami hadapi. Min amrina rasyada, solusi dalam kehidupan ini. Itu adalah salah satunya doa yang kita baca. Kalau nggak hafal apa yang ada di dalam hati boleh, tapi kalau lagi sholat, kalau nggak hafal doanya, ya hajatnya sendiri, apa sendiri, cukup di dalam hati, itu pun Allah Maha mendengar. Ya. Dan juga orang ingin punya anak yang soleh, baca doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Nah, ini banyak doa-doa dalam Al-Quran yang kita baca ketika kita sujud. Juga ada orang ingin mendapatkan ketenangan, kadang-kadang gelisah, kadang-kadang kurang sabar, baca doanya Nabi Musa, Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini juga doanya Nabi Musa, ya Allah, hiasilah dalam hidup ini kesabaran. Wasabbit aqdamana, kuatkanlah pendirianku, kuatkanlah imanku ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah aku dari segala orang-orang yang berbuat jahat, tidak baik. Dan ini adalah doa-doa dalam Al-Quran. Boleh kita panjatkan doa ketika kita sholat. Nah, ini makna daripada sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Allah ketika kita sujud. Lantas bahasan yang kedua yang dibatasi oleh waktu, ya. Nanti ada sedikit tanya jawab, ya. Kita bahasan yang kedua apa? Wa atharuhu. Asar itu apa? Asar itu pengaruh. Bagaimana pengaruhnya sujud dalam kehidupan kita? Bagaimana dampak pengaruhnya sujud ke dalam jiwa kita? Itu dijelaskan dalam surat Al-Fatah. Ya. Dalam surat Al-Fatah ayat 29. Orang yang sujud, orang yang dekat kepada Allah, ada pengaruhnya dalam kejiwaan, ada pengaruhnya dalam perilaku. Lihat dalam surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana fi wujuhihim simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, ini pengaruhnya. Di mana orang ibadah kepada Allah harus memiliki dampak pengaruh kepada perilaku. Perilaku perbuatan terutama adalah jiwa, hatinya. Hatinya merasakan tenang,
Alhamdulillah ya Allah, sholatnya membawa ketenangan, sholatnya membawa ketenteraman. Terutama adalah jiwa kita, hati kita. Ketika kita sujud merasakan dekat kepada Allah, lantas ada pengaruh-pengaruhnya. Dalam ayat ini, orang yang sujud dalam sholat itu dalam hidupnya apa? Yaitu sebutkan yabtahuna fadlan minallah wa ridwan. Hidupnya hanya mencari ridho Allah. Hidupnya hanya mencari ridho Allah. Kita bekerja mencari ridho Allah. Kita berusaha mencari ridho Allah. Kita beribadah mencari ridho Allah. Sehingga apa? Dampak daripada sujud ada pengaruhnya dalam akhlak dan perbuatan. Kenapa kadang-kadang kita menjumpai Pak, itu ada orang ditangkap oleh KPK padahal baru pulang dari umroh. Gitu ya. Baru pulang dari umroh, belum sampai ke rumah di bandara sudah ditangkap. Kan dia sholat, kan dia sujud. Kenapa sampai seperti itu? Ya Allah. Nah ini, lantas gimana, apa yang disalahkan? Akhirnya ada apa? Orang yang menyebutkan itu orang sholat tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Ya Allah, nggak aneh ya. Kenapa? Karena sholatnya belum berdampak, sujudnya belum berpengaruh. Sehingga apa? Menganggap bahwa sholat hanya gerakan-gerakan saja. Bahkan lebih ininya lagi, yang penting sholat. Ini yang kadang-kadang orang tidak merasakan bagaimana ketika kita sujud dalam dampaknya. Maka nggak usah aneh gitu ya. Akhirnya apa? Ada orang yang mengatakan lebih baik mana Pak itu ya, orang yang sholat tapi maling tidak baik perbuatannya gitu. Lantas orang yang nggak sholat itu baik gitu ya. Akhirnya jadi pilihan seperti itu. Ada orang ada yang seperti itu. Itu dua-duanya bukan pilihan. Dua-duanya bukan pilihan. Pilihannya adalah orang yang sholat tetapi perbuatannya baik. Nah, ini adalah itu dari ayat ini. Ada dampaknya. Ada dampaknya, pengaruhnya di dalam hati, di dalam jiwa. Kenapa kita tadi sudah dekat kepada Allah, tawadu, menyembah kepada Allah? Lantas apa? Ini dibawa dalam kehidupan kita. Allah mengawasi kita. Allah mengetahui kita. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Engkau ketika sholat sujud, engkau ketika sholat membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu akan diaplikasikan dalam kehidupan dan di luar sholat. Maka kenapa kadang-kadang ada orang melaksanakan maksiat ketika kita sholat? Ya. Jawabannya adalah manusia khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Seperti tadi yang dibaca oleh imam dalam surat At-Tin. Manusia diciptakan dalam bentuk yang baik, bentuk yang sempurna, bentuk yang baik. Insana fi ahsani taqwim, yang baik. Tapi apa? Tsumma radadnahu asfala safili. Kemudian Allah turunkan derajatnya dengan derajat yang serendah-rendahnya. Derajat serendah-rendahnya itu adalah derajat orang, derajat makhluk Allah yang serendah-rendahnya. Asfala safili. Aspal itu artinya yang diinjak, yang bawah. Makanya ada kita nyebutkan kalau yang diinjak di jalan itu namanya apa? Aspal. Aspal itu adalah yang paling bawah. Karena nanti di neraka ada neraka yang paling bawah gitu ya. Namanya neraka asfala safilin gitu ya. Itu adalah neraka yang paling bawah. Kenapa?
Karena di sini ada ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan derajat orang yang sholatnya lahun. Ya. Makanya ada dalam Al-Quran, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin alladzina hum an sholatihim sahun. Gitu ya. Itu diantaranya gini ya. Ada orang-orang yang fawailul lil musallin, celaka itu orang yang sholatnya lahun. Lahun gitu. Lahun itu adalah lalai. Dia sholat tetapi nggak mengetahui dari hakikatnya gitu ya. Daripada apa namanya, alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Ya. Ini adalah peringatan bagi kita agar sholat kita berdampak, itu ya. Agar sholat kita memiliki asar, memiliki bekas-bekas pengaruhnya, terutama dalam kehidupan kita. Tapi kan manusia nggak seperti malaikat, Pak. Apa artinya kita punya hawa nafsu? Tadi ini kita sholat di masjid, nanti di depan, di luar, sampai ke rumah ada saja godaannya. Lantas jiwa kita, kalbu kita merasakan kadang-kadang resah, gelisah, marah. Kalau kita datang melihat waswisu fi sudurin nas, ada bisikan, kita disuruh membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, saya memiliki hati perkiraan kepada orang lain seperti ini ya. Maka apa? Kita disuruh untuk istighfar. Makanya apa? Kata Buya Hamka dalam tafsirnya, ketika Buya Hamka mengajar kuliah subuh di Masjid Al-Azhar ya, lantas beliau menjelaskan surat Al-Ma'un itu terus ya, lagi-lagi menjelaskan tentang satu surat itu. Ada muridnya yang bertanya, Buya, kenapa kita sudah berbulan-bulan masih menjelaskan surat Al-Ma'un? Ara'aital ladzi yukadzibu fiddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Apa jawab Buya Hamka? Agar engkau menghayati dalam ayat-ayat Al-Quran dan makna dari ibadah. Karena ketika jiwa lalai, ketika hati manusia lalai, nanti yang mengisi adalah bisikan-bisikan dari jin, bisikan-bisikan dari syaitan, waswisu fi sudurin nas. Tapi bagaimana ketika hati kita lantas bertengger bisikan-bisikan syaitan dan bisikan-bisikan jin? Disitulah kita disuruh untuk a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita manusia kadang-kadang seperti itu. Maka ketika kita menghayati dalam sholatnya, memaknai makna dalam sholatnya, menyelami makna dalam sholatnya, begitu dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Fi wujuhihim min athari sujud. Di wajahnya ada bekas-bekas sujudnya. Nah, makna dari fi wujuhihim min athari sujud bukan makna zahiriyah. Artinya makna zahiriyah itu orang sholatnya rajin sekali sampai apa? Maaf, jidatnya sampai hitam, gitu ya. Kadang-kadang ada seperti itu. Jidat hitam bukan ukuran, maaf. Walaupun ada juga orang yang jidatnya hitam karena rajin sholat, tapi sebenarnya bukan ukuran. Bagaimana kalau orang yang dia sholatnya rajin tapi jidatnya bukan hitam? Nanti saya nggak masuk di situ, Pak, gitu ya. Akhirnya apa? Dibuat hitam jidatnya. Ada yang bisa supaya jidatnya hitam karena melihat membaca ayat ini. Bukan maknanya itu. Ya. Apa artinya? Dalam ayat ini fi wujuhihim min
sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Terlihat di wajahnya ada pancaran cahaya bekas-bekas sujudnya. Jadi bukan fi jidatihim, bukan. Tapi apa? Wajah. Wajah adalah pancaran dari hati. Wajah adalah cerminan dari iman. Kalau fi wujuhihim min athari sujud, di wajahnya ada bekas-bekas pantulan cahaya dari sujudnya. Apa maknanya di sini? Adalah orang yang sujud, cahayanya, imannya akan berpengaruh pada perilaku. Ya Allah, dan orang baik banget, orangnya sih sederhana, ya, nggak termasuk orang yang kaya, nggak termasuk orang yang terpandang, nggak termasuk orang yang terhormat, tapi pancaran wajahnya mencerminkan dia adalah orang yang saleh, perbuatannya yang baik, dengan orang lain menghormati. Ketika dia memiliki rizki, dia berbagi, bersyukur, menolong kepada orang lain. Itu fi wujuhihim min atharis sujud. Pancaran, karena wajah ini adalah pancaran dari jiwa. Sedangkan jiwa, hati, apa yang bersemayam dalam hati kita. Kalau hati kita dekat dengan Allah, min khosyatillah, dalam hidup ini merasakan tenang, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sudah jam 6 kurang 5 menit, ada 10 menit lagi untuk tanya jawab. Tapi disitulah ketika kita sujud adalah bagian daripada kita dekat dengan Allah. Hayati ketika kita sujud, jangan hanya sekilas, jangan apa semuanya, karena di dalam sujud kita sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, untuk kajian yang sederhana ini tapi mengingatkan kita agar setiap ibadah kita memiliki pengaruh dalam kehidupan jiwa kita. Hidupnya akan merasakan tenang, hidupnya akan merasakan damai, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan sesama manusia. Hablum minan nas adalah tawadu, saling mendapatkan sesuatu kebaikan-kebaikan. Baik, barangkali ada yang ditanyakan, walaupun dalam tema maupun di luar tema. Kalau tidak ada, saya tutup dengan doa. Ya, silakan, barangkali yang ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya terkait sujud. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit ada pertanyaan hukum dari soal gerakan-gerakan sholat. Kita setelah menyaksikan dalam gerakan sholat itu ada yang berbeda dengan yang wajib kita biasa lakukan. Itu misalnya pada waktu sholat berdiri setelah takbiratul ihram dan seterusnya, itu pandangan matanya atau kawatnya, kepalanya menghadap ke atas, jadi bukan untuk ke atas tidak sujud. Ada yang masih berbeda, pakai itu masih bisa ditolerir. Begitu. Yang kedua, yang diletakkan pada waktu kita ruku itu pandangan matanya, wajahnya dihadapkan selangkangannya, diarahkan ke selangkangannya, bukan ke tempat sujud. Ya, itu barangkali perlu pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketika kita sholat ada gerakan-gerakan dan pandangan-pandangan. Bagaimana ketika kita takbiratul ihram, lantas wajah kita menghadap kemana? Itu ya. Kalau dalam Al-Quran disebut fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, tadi sudah saya sampaikan,
Wajah itu adalah cerminan daripada jiwa. Walaupun wajah kita menghadap ke depan, tapi jiwanya kita menghadap kepada Allah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram sebagai arah kiblat secara zahir dan secara batin. Secara zahirnya kita menghadap ke arah kiblat, ya. Kemudian secara batinnya kita dekat menghadap kepada Allah. Jadi baik kita menghadap ke depan maupun kita menghadap matanya menghadap ke tempat sajadah, di situ adalah sholatnya sah karena dua-duanya dia diarahkan fawalli wajhaka syatron Masjidil Haram. Itu masih sah sholatnya. Adapun yang paling utama adalah apa? Kalbunya, hatinya itu ya. Tapi kalau menghadap ke depan jangan sampai terpengaruh kepada orang yang baju di depan ada tulisannya, iklan apa semuanya, lantas apa dibaca gitu ya. Karena menghadap ke depan, lantas apa dibaca itu, ada tulisannya kan macam-macam. Makanya kenapa sih kalau orang sholat sunnah pakai baju putih, supaya jangan mengganggu kepada orang yang di belakangnya, orang yang lain. Karena kata-kata iman pandangan kan tipis. Artinya tipis apa? Kita bisa menilai kalau imannya masih dasar. Kadang-kadang yang dilihat itu yang dinilai. Tadi siangnya habis mencari baju gitu ya, yang batik atau apa. Di depan kita ada orang yang sholatnya batik. Oh itu orang kok pakai bajunya batik ya. Jadi apa? Hatinya tidak dekat dan kepada Allah, tapi apa yang dipandang itu yang dinilai di sini. Ya, maka dari sini adalah apa? Pandangan kita fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, baik zahir maupun batin. Yang tidak boleh itu adalah pandangan yang ke kanan, ke kiri, ya lambung itu yang nggak boleh. Tapi kalau memandang ke depan, di depan kita teman pakai baju apa warna apa nggak usah dinilai itu ya. Tapi kalau kita imannya masih dasar, itu kan pandangan sangat terpengaruh sekali. Nah itu sangat terpengaruh daripada apa yang kita jalan sholat. Akhirnya apa? Sholat mikirinya baju orang itu ya, ada ibu-ibu itu ya, semuanya itu ya. Makanya itu ada pakaian polos supaya tidak menjadikan pandangan orang lain terganggu. Itu maksudnya seperti itu. Yang kedua adalah pandangan secara hati, secara zahir, yaitu ada kita memandang ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Yang keduanya adalah pandangan secara batiniah. Kita sedang dilihat oleh Allah. Kita sedang dilihat oleh Allah. Itu apa namanya? Maka fawalli wajhaka gitu ya. Hadapkanlah wajahmu. Makanya ada ketika kita sholat membaca doa iftitahnya apa? Ini wajhatu wajhiyah itu ya. Ini wajhatu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Ya Allah, aku hadapkan wajahku wajhiyah ke hadirat Zatmu, bukan ke wajah Allah gitu ya. Nanti pandangannya lagi Allah memiliki wajah, bukan, tapi kepada Zat Allah, seolah-olah dia sedang berwajah. Apa yang merasakan? Kalbunya. Nah di sini. Kemudian ketika ruku, ya, bagaimana kalau ada orang ruku tapi pandangan matanya melihat ke kaki, bukan melihat ke sajadah? Insya Allah itu juga sah. Tetapi afdolnya melihat ruku itu dari segi zahiriyah lurus, ya, lurus. Rasulullah kalau ruku, para sahabat di belakangnya yang melihat itu seperti simetris gitu ya. Jadi begitu lurusnya antara punggung kepala dengan badan, itu yang melihat siapa? Itu sahabatnya yang di belakang. Nah kalau lurus berarti bukan nekukin ya. Kalau nekuk itu berarti pandangannya ke kaki, tapi itu lurus. Berarti
pandangannya ke tempat sajadah ketika ruku. Insya Allah kalau kita mengikuti kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi dalam fikih juga insya Allah sholatnya sah. Itu ya, sholatnya sah karena itu antara zahiriyah dan batiniyah. Adapun dalam fikih memang ketika kita sholat nggak boleh gerakan-gerakan yang di luar sholat yang melebihi 3 kali. Itu artinya orang yang ketika sholat tetapi tangannya, kakinya geser-geser, itu yang tidak boleh dilakukan, bahkan membatalkan sholat secara zahiriyah. Tapi hakikatnya semuanya itu kembali kepada kalbu kita, hati kita ketika kita sholat. Dan sholat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tentang takbiratul ihram, ya. Kadang-kadang ada orang yang takbiratul ihramnya tinggi, ada yang muter-muter dulu gitu ya. Kemudian ketika tangannya ini ditempatkan di dada, ada yang ke bawah gitu ya. Ada yang juga tidak gitu ya. Kalau orang Syiah tangannya tidak bersedekap gitu ya. Tapi kalau kita ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, semuanya insya Allah semuanya itu sah. Karena itu bagian daripada gerakan-gerakan yang bukan rukun. Ya, rukun itu artinya yang dilakukan, ya, ada wajib dilakukan dalam sholat. Tapi itu adalah al-mustahab atau sunnah. Boleh kita ke sini, boleh kita ke sini, boleh ke sini. Insya Allah itu adalah bagian daripada kaifiyat sholat. Baik, ada lagi insya Allah ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya sebagai makmum ya, kan kalau kita sholat jamaah ikut imam, sebetulnya kalau kita ikut gerakan aja insya Allah sholat kita sudah sah ya. Terkadang ada beberapa yang mungkin masih mengucapkan atau membaca Bismillah atau terdengar tuh jelas gitu. Maksudnya kan kalau kita diam aja ikut imam kan sebenarnya biasa, tapi apakah ada beberapa yang saya perhatikan mengucapkan Bismillahnya dikencangin padahal sebelahnya kan semuanya diam gitu. Jadi kayak membacakan sesuatu yang terdengar sama orang-orang di kiri dan kanannya dia gitu. Jadi kadang-kadang juga mungkin untuk sebagian orang kan mungkin jadi mengganggu kekhusyukan dia sholat gitu. Jadi apakah sebaiknya kita kalau kita menegur itu kan kadang-kadang takutnya kita salah karena kita bukan seorang ahli ilmu yang mungkin pantas untuk didengarkan. Kalau dinasihatkan takut tersinggung. Baiknya seperti gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketika kita sholat berjamaah, makmum mengikuti gerakan imam ya. Walaupun mengikuti gerakan imam, makmum tidak boleh memiliki suara yang mengganggu pada tetangganya ya. Bagaimana ketika makmum sampai tetangganya terganggu gitu ya, itu dihukumkan kepada makruh gitu ya. Batalkan, tapi makruh itu tidak sebaiknya dilakukan. Karena ketika makmum sudah mengikuti bacaan imam ya, walaupun diam juga kalau makmum itu sudah sah gitu ya, sudah sah karena ada imam. Karena ada hadisnya yang menyebutkan ikutilah imam ketika engkau sholat berjamaah. Nah di sini, tapi ada hadis lain yang menyebutkan juga bahwa ketika engkau sholat maka bacalah surat Al-Fatihah. Belum sempurna, belum sah seseorang sholat yang tidak membaca Fatihah. Tapi kalau aku sudah makmum gitu ya, ada imamnya, imamlah yang untuk membaca surat Al-Fatihahnya. Nah bagaimana ketika
ketika sholatnya itu sholat yang syirk, bukan jahat. Katakanlah sholat zuhur. Sholat zuhur kan imamnya nggak baca Fatihah yang kencang itu ya, karena itu bukan sholat yang suara imamnya dizaharkan. Sholat zuhur, sholat asar, maka boleh makmum membaca surat Al-Fatihah, tapi jangan sampai mengganggu kepada makmum yang lainnya. Nah, melafadzkan, diam saja nggak boleh. Kalau orang sholat enggak, harus melafadzkan, tapi setidak-tidaknya terdengar oleh telinganya sendiri. Nah, gitu. Boleh nggak boleh orang sholat dalam hati? Aku sudah dalam hati sholat, udah dia sholat sendirian atau sholat zuhur, ada dia baca imam. Ada penjelasan dari fikih, harus dilafadzkan, tetapi tidak hanya terdengar oleh telinganya sendiri. Kalau sampai terdengar oleh orang lain, tetangga-tetangganya atau apa, karena pengen khusyuk atau sampai membaca ininya, mustaqim gitu ya, sampai tetangganya terdengar seperti itu kurang baik, karena itu mengganggu kepada tetangga-tetangganya yang dia juga lagi sholat, khawatir terpengaruh gitu ya, khawatir terpengaruh, maka hukumnya apa? Gitu ya. Lantas bagaimana apabila kita mau mengingatkan? Ya, memang kita tidak bisa pada waktu sholat, nggak usah kita memikirkan tetangga kita, nggak usah. Itu apa? Itu seperti dalam kembali tadi, bahwa sholat kita sedang menghadap kepada Allah, sedang berdialog dengan Allah, ya sedang dekat-dekat dengan Allah. Apapun tetangga yang lakukan, nggak usah kita nilai. Ya, nggak usah kita nilai. Kadang-kadang, oh, ini orang kenceng banget suaranya gitu ya. Jangan terpengaruh kepada makmum yang sebelahnya, nggak usah gitu ya. Kenapa nggak usah? Karena kita sedang menghadap kepada Allah. Kenapa harus menilai tenaganya? Nah, adapun dia sampai seperti itu, insya Allah urusannya dia sendiri. Enggak, urusan kita lagi sholat, kita sedang dekat kepada Allah. Kita setelah selesai sholat, kadang-kadang ada orang, kalau sholat jangan kenceng apa gitu ya. Ini juga kurang baik gitu ya. Kenapa? Akhirnya apa? Orang yang ditegur juga merasa jangan menegur di tempat umum gitu ya, seperti itu. Itu kan nggak boleh gitu ya. Kita menegur orang di tempat umum sehingga apalagi baru sholat, nanti menjadi apa? Menjadi nggak enak, ribut gitu. Ada yang berkata, ngapain sih kalau sholat jangan kenceng apa gitu, padahal dia masih sholat, tetangganya juga. Akhirnya apa? Terjadi sesuatu keributan yang tidak patut. Biarkan saja. Tapi nanti kalau umpamanya dia dekat, kasihan dia teman saya gitu ya, dekat bilangan secara face to face gitu ya, antara berdua atau sholat kenceng apa, bukan, itu kan makruh, nggak boleh. Itu kalau berdua atau apa, kasih tahu, insyaallah Bapak akan dapat pahala. Tapi kalau menegur, ngasih tahu di tempat umum atau apa, malah tidak patut dan tidak baik. Kenapa? Karena kalau orang ditegur walaupun dia salah, tapi di tempat umum ada etikanya, jangan. Kecuali dia sudah berdua atau apa. Menegur imam juga nggak boleh di tempat umum gitu. Kalau selesai sholat ada orang berdiri, imamnya lama banget tuh bacaannya, nggak boleh itu ya gitu. Ini juga apa? Setiap kita menegur yang tidak baik, tidak patut itu apa? Itu kita jangan di tempat umum. Kalau bisa datangi apa, itu adalah sebagai amal yang baik dari seorang. Baik, barangkali itu dalam etika sholat. Cukup ya, insya Allah. Kali ini adalah kajian yang kita sering lakukan, yaitu tentang sujud, tentang sholat. Tapi mudah-mudahan sholat kita semakin berkualitas, ya. Karena usia kita ini sudah memasuki tahun baru Hijriah 1448. Artinya apa? Kalau Allah mentakdirkan usiaku di Lauhul Mahfuz, katakanlah 60 tahun umpamanya gitu ya, sekarang sudah 59, tinggal berapa? Setahun lagi. Kalau Allah mentakdirkan usiaku 70 tahun, sekarang sudah 69, tinggal berapa? 1 tahun lagi aku akan melewati sisa-sisa umur ini agar ibadahnya semakin berkualitas.
Insya Allah, mudah-mudahan itulah kajian kita akan mendapatkan suatu ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambah umur, semakin baik amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Aziz ya Ghaffar, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Faghfir lana ya Allah fa innaka ghafurur rahim, warhamna ya Allah fa innaka arhamur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.